Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dengan saya Cak Suro yang nonton tayangan ini. Saya doakan kamu dapat rezeki banyak, hidupmu selalu dalam barokah, dan yang terpenting adalah ibadahmu makin naik. Amin. Dan saya sekarang bersama Arfa. seorang mediator yang biasa kemasukan goib. Sebelah saya Arfa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, sehat Arfa. Sehat, Cak. Alhamdulillah. Ganteng banget. Kalau saya ngomong sama orang ganteng ini saya segen. Kok segen? Kalah ganteng banget saya. Arfa, Ya, Cak. kamu gabung di gini aja dulu. Kamu menjadi mediator ya? Iya, betul. Di mediumisasi ya. Itu coba kamu ceritakan awalnya bagaimana, sengsara enggak, atau badanmu sampai apa, coba kamu ceritakan dari awal. Oke, jadi pertamanya tuh, Cak, sebenarnya aneh bukan di daftar mediator sebenarnya, Cak. Jadi yang pertama jadi mediator tuh ada salah satu anggota di Bandung tuh. Nah, berhubung beliau enggak, dia urutan mediatornya ketiga. Berhubung dia sudah melihat mediator 1 dan 2 sudah beres, itu efeknya entah itu sakit-sakit atau bajunya kotor. Oh gitu ya? Dia mundur. Gitu, Cak. Jadi pas ketika dia mundur, dia bilang ke Pak Ustadz. Nah, Pak Ustadz tuh menunjuklah Arfa. Langsung mau? Ragu sebenarnya. Ragu pasti karena ya? pertama Waduh, ini nggak apa ini? punya pengalaman di situ, nggak ada pengalaman jadi mediator dan ya udah deh coba-coba gitu kan, Bismillah lah. Lillah juga. Dan pada akhirnya jadi mediator pertama kali itu di Tangkuban Perahu. Tangkuban Perahu di Bandung ya? Bandung, iya. Oke. Nah, alhasil ketika jadi mediator itu tidak full masuknya tuh. Oh, masuk itu ada yang nggak full, ada yang full gitu? Ya, jadi ada yang setengah, Mediumisasi ada yang full. Oh gitu. Kenapa nggak full itu? Karena pertama aneh berdoa, Cak. Oh gitu. Iya, ketika pas proses medium itu aneh baca zikir. Oh, itu Nah. bikin nggak full? Iya. Jadi masuknya itu setengah si makhluknya itu. Jadi harusnya kayak apa? Seorang mediator itu kalau mau dimediasi harusnya kayak apa? Nah, setelah kejadian tersebut besoknya Arfa itu cerita sama Pak Ustadz. Pak Ustadz, ya dengan cerita kejadian semalam yang Arfa rasain dan yang Arfa Lagi bawasir ya? Iya, betul. Terus bilang Pak Ustadz, aneh diketawain, Cak. Ya iyalah nggak akan maksimal katanya, karena ente meminta perlindungan sama Allah katanya. Gitu, Cak. Jadi sebenarnya kata Pak Ustadz tuh kalau misalkan ketika medium ya udah nggak usah mikirin apa-apa, nggak usah, kalau mau berdoa ya berdoa sebelum jadi mediator, meminta keselamatan atau meminta petunjuk sama Allah gitu kan. Nah, ketika pas proses ya udah kita yang dimaksudin lost tuh udah kita nggak usah mikirin apa-apa, kita fokus aja ke tugas mediator tersebut. Oke. Jadi itu teman-teman ya, kalau seorang mediator tuh kalau mau dimediumisasi itu berdoa itu bisa separuh, artinya kalau kita kena apa-apa itu berdoa sebenarnya bisa mengusir kalau gitu ya, kalau kebalikannya. Seperti apa ya bahasa kerennya membentengi diri, Cak. Ya. Jadi kalau misalkan mau berdoa ya sebelum acara dimulai atau sebelum pas medium. Jadi pas prosesnya itu kita harus lost gitu. Nah teman-teman kalau mau lihat Arfa ini kayak apa waktu mediumisasi itu ada di SDG, bisa dalam gelap di channelnya M. Hakim Bawasir ya. Nah itu kamu kok sering waktu itu memejamkan mata kayak gitu, itu coba kamu ceritain sama teman-teman ini, itu apa yang kamu rasain, kayak ngeliat apa kayak? Kalau misalkan pas proses medium itu saya nutup mata ya, itu saya lebih keseringan ngelihat cahaya sih. Kalau misalkan ngelihat makhluk aneh nggak pernah, aneh lebih ke cahaya sih. Entah itu titik cahaya ada 1 atau 2 atau 3 gitu.
Nah, berhubung aneh setelah konsul dengan Pak Ustadz, nah, menjadi mediator itu harus seperti apa? Dan Pak Ustadz itu menjawab, ya ente harus bisa ngelatih kefokusan ente, katanya gitu. Nah, disitulah aneh berusaha untuk melatih kefokusan aneh. Dan di situ aneh juga meminta pertolongan Allah, terus bimbingan juga dari Allah. Jadi ya udah lillahi ta'ala, mau misalkan ada 3 titik cahaya atau 2, ya minta sesuai ini aja sama yang dimaksud dengan yang ngemasukin makhluk tersebut. Jadi Sering bercoba untuk terus fokus. Sering nggak masuk bodas ya malah ya. Ya lebih ke sering. Kalau itu sudah apa ya? Sudah kamu nggak berat ya kalau itu ya. Kalau yang baru-baru begitu, nah justru yang negatif misalnya itu kayak apa di badan? sebenarnya kalau apa ya? Kalau makhluk itu yang saya rasain ketika makhluk baru, entah itu positif atau negatif, itu pengenalan ke dalam tubuhnya itu agak beda dari yang udah sering masuk ya. Mungkin dia cari jalur-jalur yang apa ya, yang pas lah dengan energi dia. Jadi antara mediator satu dengan yang lain itu beda ya. Oh iya, karena saya beberapa tahun lalu pernah ngobrol dengan Don itu waktu awal itu bisa berputar. Iya, gitu kayak gitu ya. Nah, kamu di SDK ini sudah berapa tahun bergabung? Kalau misalkan bahkan yang tercakap kamu ya? Enggak juga sih. Iya, kamu yang tercakap. Allah. Ini jujur ini. Kalau ditanya umur, mungkin aneh seumuran dengan musola rumah syiar, Cak. Aneh udah masuk waktu rumah syiar itu dibangun gitu. Bukan rumah syiar dibangun. Jadi musola rumah syiar di syukuran lah ketika itu. Pas beresnya musola rumah syiar. Nah, itu seminggu sebelumnya aneh baru masuk di Korwil Bandung. Gitu. Kira-kira 2 tahunan lah ya. 3 tahun. 3 tahun ya. Ini mungkin bentar lagi 4 tahun, Cak. Iya, iya. Nah, SDG ini kan sering keluar kota ya. Apalagi nggak gampang kan menjadi mediator. Terus hawa dingin, terus perjalanan jauh. Kamu kok tetap semangat untuk di SDG ini? Apa yang mendorong kamu untuk menjadi semangat itu sebenarnya? Jadi sebenarnya dari awal itu kayak udah perjanjian dengan diri sendiri, Cak. Oh gitu? Iya, pertama ya mungkin tertarik dengan syiarnya Pak Ustadz. Oke. Dan kedua tuh di sini dari awal aneh masuk itu sebenarnya visi dan misi aneh itu kan waktu itu ngisi data tuh kan. Itu aneh nggak ngisi macem-macem kayak ingin punya ilmu seperti Pak Ustadz. Ya, maksudnya ilmu dalam tanda kutip ya yang aneh-aneh gitu. Aneh cuma pengen bisa ngaji. Gitu ya, motivasinya. Entah itu ngaji Quran, kitab atau apapun. Aneh cuma ya nanemin dalam diri itu. Apalagi di siar ini sekarang banyak Ustadz Hakim Basir itu yang ngajari kita, walaupun soal tausiah, soal kehidupan dan sebagainya ya. Betul banget. Iya, Arfa, kamu dengan goib itu dari kecil suka? Atau kamu sering atau pengen belajar gitu kan ada? Dari kecil saya pengen belajar atau kayak apa? Kalau awal-awal itu malah aneh nggak percaya goib. Nggak percaya malah? Nggak percaya sama sekali. Nggak percaya. Percayanya itu ketika dulu almarhum punya kasus, ya entahlah kasus disantet atau apa aneh kurang nggak paham tahu ya. Cuman waktu itu almarhum bapak aneh itu kesurupan, Cak. Kesurupan, Cak. Nah disitulah mulai bukan menggali, mencari informasi kenapa manusia bisa kemasukan jin atau kesurupan gitu. Terus aneh juga cari tayangan cara kerja dukun itu seperti apa. Soalnya ketika sudah pengobatan almarhum bapak tuh ke ajengan, ke ustadz atau ya ke kiai sekalipun, seminggu itu alhamdulillah, Cak, nggak ada efek apa-apa gitu. Soalnya almarhum itu perutnya kayak 9 bulan gitu ya. Iya, itu selama 3 tahun, Cak. Nah disitulah aneh baru mempelajari kenapa yang jadi pengen tahu itu ya. Nah pas gitu aneh nggak pengen bisa ilmu ini ilmu itu, nggak cuma aneh pengen mengetahui bagaimana karena cara ada kerja peristiwa itu ya. seperti itu. Dan pada akhirnya ketika almarhum meninggal aneh banyak diturunin ini, Cak, amalan-amalan, Cak. Di situ. Nah, sama almarhum.
apa Sama almarhum diturunin nama atau sama siapa? eh Sama salah satu ajengan atau lebih melalui tepatnya Uyut sih kayaknya. Oh, Iya Uyut Uyut, ya? kakek Uyut. Uyut, iya Oh, Uyut. Uyut. Nah ini diturunin amalan-amalan, cuman amalannya amalan kita tidak tahu maknanya apa atau pertama itu, dan itu seperti dikolaborasikan antara ayat-ayat Allah dengan budaya. budaya ya. Ya, Kayak mungkin ada yang di Jawa itu disebutnya kejawen ya. Wiwitan Kayak sana mungkin di ya, Sunda wiwitan ya. kalau di Ane di Sunda di Ah. Wiwitan gitu. Nah di situ Ane ngamalin cuman palingnya tiga hari gitu kan, rajinnya tuh paling lama seminggu lah. Habis itu Ane kayak ada apa ya, bentrok lah dalam diri tuh, kayak kayaknya nggak gini deh gitu ajaran Islam tuh. Nah disitulah Ane apa ya, berusaha mencari guru kesana kemari, ya cuman ya gitu, rata-rata masih pada apa ya, mengkolaborasikan antara yang tadi itu. Jadi Ane ya udahlah, Ane berusaha cuek dan menonton tayangan tayangan Ane boleh sebut nggak? Boleh nggak apa-apa. Tayangan Dua Dunia. Oh iya ya, Ya, gitu ya. Ane dulu ada salah satu praktisi yang Ane sukai karena beliau ketika sudah proses apa ya, medium kali ya, medium atau komunikasi dengan makhluk gaib, dia tuh ada ilustrasi gambar. Nah di situ Ane suka. Cuman ada salah satu praktisi lagi yang bikin apa ya, getaran hati, kayak ada Tertarik lah ya. tertarik gitu. Cara berkomunikasi dengan makhluknya, terus cara penyampaiannya, Adab dengan makhluk dan iya, sebagainya. dan apa ya, tidak arogan. Sabar. Iya. Ya. Dan itu adalah Pak Ustadz Oh. M. Hakim Bawazir. Itu Nah di situ Ane kayak aduh tertarik nih, pengen apa ya, pengen kenal, pengen dekat. pengen kalau pengen dekat enggak sih, cuman kayak pengen Tahu ya? ini ada majelisnya enggak atau apa enggak gitu. Nah, waktu dulu ternyata setelah cari-cari? cari, Ane bosenan orangnya Gitu. bosenan ketika waktu itu ada di Dolan Bengi, mengikuti Dolan Bengi terus terus Pak Ustadz hilang lagi tuh. Wah, Ane jadi malas lagi gitu, jadi ya udah cuek terhadap yang seperti itu. Cuman makin kesini tuh Ane makin ngerasain kayak kenapa ya ini apa ya, kayak kalau misalkan mungkin sekarang udah agak sedikit paham ya kalau ada energi makhluk seperti itu. Kadang tiba-tiba merinding, tiba-tiba di rumah tuh hawanya nggak enak kayak gitu. Dari situlah Ane mulai peduli lagi dengan hal yang seperti itu gitu, dan ya udahlah. Dan ternyata Ane pengen mengetahui hal apa yang terjadi di rumah itu. Ternyata Ane nemu channelnya Pak Ustadz. Nemu channel. Nemu channelnya Pak Kamu Ustadz. menghubungi atau Enggak, bagaimana? di YouTube dulu. Di YouTube? Di YouTube. Buka Korwil itu ya? Setelah itu Ane Ane telusuri tuh. Ini gimana sih bisa apa ya? Intinya gabung sama Pak Ustadz. Jadi ya gabung ya. Dan di situ ternyata sudah ada official syiar dalam gelap, terus ada official setiap korwilnya. Di situlah Ane mencoba menghubungi, dan ternyata alhamdulillah dipermudah, Cak. Banyak orang-orang yang bilang yang mau masuk SDG itu susah, terus banyak lama nunggu dibalesnya sama ya. admin. Saya pernah juga. Pernah juga, Cak? Iya, Masya saya Allah. ada 2 minggu 2 malam. Nah di situ Ane sekitar 3 jam lah baru dibales, dan ternyata Ane diarahin ke Korwil Bandung, dan alhamdulillah Bisa langsung nyambung. bisa mungkin seminggu ke depannya baru bisa silaturahmi gitu. Di situlah alhamdulillah apa ya, pas pertemuan pertama silaturahmi dengan itu Korwil kan. Bandung itu ternyata datang Pak Ustadz. Oh, pas datang juga? Langsung datang. Oh di situ Ane apa ya, perasaannya tuh biasa aja gitu, kayak oh ini Pak Ustadz udah gitu, dengan setelan yang anak Cuek-cuek kids ya, lah, iya. ya, rambut masih merah, wah itu kayak kacau ya. Enggak lah, itu Nah, tren lah ya. pas gitu Ane tuh di ini, Cak, pas salaman sama Pak Ustadz, terus Ane dipeluk. Terus Pak Ustadz cuma bilang gini, semoga ente istiqomah ya. Ane di situ langsung sebadan gitu geter, bener-bener geter yang kayak Bener-bener kesentil ya. iya. Dan kayak Ane sama ya, maksudnya kan sebelum ketemu Pak Ustadz, Ane sering ketemu orang, Ustadz, iya. ajengan, Betul. kayak kiai gitu untuk ngobatin
almarhum bapak itu salaman pun atau misalkan dipeluk gitu biasa aja gitu, gak ada getaran hati atau apa gitu. Cuman pas dengan Pak Ustadz itu masya Allah beda banget cara. Gitu ya. Aneh sebadan-badan itu geter. Kayak wah pengen nangis, malu gitu. Ya, cuman ya udahlah. Nah, dan ternyata di situ ada undangan untuk syukuran musola rumah syiar. Nah di situ ternyata ini orang yang terakhir yang diajakin sama ketua korwil waktu itu. Ketua korwilnya itu Kang Acep. Ini mesti ada slot satu lagi, kamu mau berangkat nggak? Wah di situ aneh nggak, posisi lagi kerja, berangkat asar, pulang kerja itu jam 8 malam. Aneh nggak mikir apa ya, nggak mikirin Kerjaannya. pertama kerjaan, kedua nggak mikir isi dompet, nggak mikir persiapan gitu. Aneh lah di situ langsung oke, aneh berangkat kata. Dan ternyata masya Allah banyak banget ketemu dengan anggota-anggota korwil, dengan anggota pusat di situ kayak benar-benar Ini yang rumah. aku cari kayak Iya, gitu ya. kayak benar-benar rumah. Ini dan ya. kayak, masya Allah. Ternyata yang aneh lihat itu ternyata di dalamnya tidak SDG itu tidak mempelajari ilmu-ilmu yang entah itu yang sering kita lihat di tayangan atau bercampur gandrik dan sebagainya ya. ternyata masya Allah alhamdulillahnya tidak seperti itu. Iya. Soalnya apa ya, aneh bosenan orangnya. Iya. Aneh bosenan orang, takutnya aneh nggak kuat atau apa gitu, aneh malah mundur. Iya. Dan alhamdulillahnya di sana pun ngajinya kita ngaji kitab. Malah kita apa ya disuruh ente ya sholat harus sholat, jangan sampai ada yang kelewat. Baca Quran itu wajib. Itu perjalanan kamu ya. Iya, ke SDG dari mulai kamu belum kenal, ada peristiwa sampai kenal di televisi dan sebagainya tadi. Ada nggak pesen-pesen buat teman-teman yang nonton tayangan ini kalau supaya ya mungkin lebih baik atau apa mungkin yang bisa Arfa sampaikan kepada teman-teman? Monggo silakan. Nah, ini cuman apa ya, berpesan kepada teman-teman ya Cak. Teman-teman. Jangan pernah sekali-kali nyoba-nyoba jadi mediator lah Cak. Karena ketika kita salah ajaran atau apa ya, itu bisa berefek fatal. Ya. Karena efek terbesar jadi mediator itu adalah, sebutin aja. Nggak apa-apa. Sebutin ya. Efek terbesar dari mediator itu adalah pecah pembuluh darah. Ya. Kalau enggak Bisa nyawa ya. Kalau enggak lumpuh, meninggal. Ya. Tuh. Efek terbesar. Tuh. Apalagi juga bisa dipesan pada teman-teman, hati-hati juga dalam memilih guru ya. Iya betul. Karena salah memilih guru ketika kita masuk keluarnya itu juga susah. Carilah guru-guru yang memang benar-benar menegakkan akidah Islam secara benar, tidak menggantungkan kepada makhluk terutama ya. Betul. Masih banyak Cak sampai sekarang. Masih banyak ya. Yang coba kamu pesanin sama teman-teman itu. Ya pokoknya apa ya? Kita harus tetap istiqomah terhadap ajaran yang dianjurkan, sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Terus jadikan beliau sebagai suri tauladan kita, dan jangan mungkin karena hati-hati tipu daya makhluk lah ya. Wah itu ya itu membisikkan di pikiran kita ya. Iya. Tipis banget itu. Kalau mau halus gitu. Kalau mau juga lihat halus ya. Kalau mau lihat di budaya kayak apa itu bisa tonton aja di Syiar Dalam Gelap, yaitu di channel M Hakim Bawasir ya. Betul. Oke Arfa, terima kasih atas ceritamu yang menginspirasi kita semua. Sehat-sehat Cak. Kamu bahagia selalu, sehat selalu istiqomah. Ingat jaga terus iman, ilmu dan amal kita. Iya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.